Jadi dikunci dan digembok ya. Dalamnya seperti ini. Nanti kita akan mencoba masuk. Karena mungkin jarang dimasuki ya. Jadi ini agak susah teman-teman pintunya. Ini coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim, rayu. Mistis, woi. Siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, rayu kula nuwun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, salam budaya, salam Nusantara, salam sehat jiwa dan raga. Kali ini saya berada di hutan Cangar ya teman-teman ya. Hutan yang cukup terkenal angker. Dan kali ini saya mau mencoba memasuki sebuah goa yang konon ini peninggalan dari kerajaan Majapahit atau mungkin Mataram teman-teman ya. Dan ini juga digunakan oleh pasukan gerilya dalam mengatur strategi ketika melawan penjajahan Jepang. Jadi ada yang bilang bahwa ini adalah termasuk salah satu goa Jepang. Nanti kita akan coba masuk ke dalam ya. Tadi ini sudah mengambil kunci dan juga senter ya. Kita akan lihat bagaimanakah kondisi sebenarnya di dalam goa ini ya. Jadi ini dikunci teman-teman, pintu atau mulut goanya dikunci ya. Jadi kita tidak bisa masuk sembarangan di sini, harus izin dulu kepada sang juru kunci teman-teman untuk mengambil kunci ya agar bisa masuk. Karena apa? Untuk menghindari kerusakan-kerusakan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi seperti ini teman-teman. Itu masuk ya. Suasananya cukup terasa lumayan mistis ya. Nah, di atas ini ada seperti kepala kala teman-teman. Jadi dikunci dan digembok ya, dipagar dan digembok. Nah, ini dalamnya seperti ini. Nanti kita akan mencoba masuk. Jadi di mulut gua ini terdapat sebuah pohon yang cukup besar ya. Dan ini goa kutuk kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan coba sama-sama masuk. Namun sebelum saya melanjutkan untuk masuk, silakan teman-teman sekali lagi tekan tombol subscribe ya agar saya lebih bersemangat lagi menyusuri goa. Di sini saya sendirian dan ini ada juga bekas percobaan teman-teman. Nah, ini ya bekas percobaan ya. 1, 2, 3. Oke, habis ini kita akan masuk. Oke ya, ini kita coba buka teman-teman. Karena mungkin jarang dimasuki ya, jadi ini agak susah teman-teman pintunya. Ini coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim, rayu. Nah, ini ya. Oke, bentar. Ini kuncinya saya amankan dulu teman-teman, daripada nanti saya dikunci dari dalam, bahaya teman-teman. Ini ya, dari seperti ini. Bentar, saya siapkan. Saya siapkan senternya dulu teman-teman. Bentar ya, ini saya siapkan senternya biar gampang nanti ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, rayu. Kita akan coba masuk. Jadi ini harus menunduk ya teman-teman ya. Ketika kita memasuki ini harus menunduk teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan sana ada seperti tempat pemujaan ya, rayu. Ini ya, jadi kalau masuk ke sini ini harus menunduk dulu teman-teman. Nah, ini aroma dupa mulai menyengat teman-teman ya. Aroma dupa begitu sangat terasa atau sangat menyengat di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim, rayu. Kita akan berjalan sambil menunduk. Nah, ini ya, terdapat persajian teman-teman ya, tempat persajian. Ini dilarang merusak atau duduk di kursi. Jadi ini ada sebuah kopi ya, beberapa bunga dan air putih ya, serta ini kendi teman-teman ya. Jadi ini masih dilestarikan hingga sekarang ya. Jadi nanti kita akan coba masuk ke sana ya. Nah, ini dari ini atap guanya ini sepertinya bekas longsor ya teman-teman ya. Ini terlihat bekas longsor. Nah, ini kita akan coba masuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, saya mau izin dulu. Jadi konon banyak yang bilang ini dulunya merupakan tempat untuk membuat pusaka teman-teman ya, atau tempat logam ya, pemandian logam, atau mungkin tempat penempaan pusaka mungkin ya. Jadi seperti ini.
Nah ini teman-teman ya, ini ada bekas longsor, jadi harus berhati-hati teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, Melayu. Ini saya coba masuk ya. Ini tetap sambil menunduk teman-teman, sambil menunduk ya. Nah ini, jadi seperti ini. Nah ini ya. Jadi kebanyakan teman-teman rata-rata di sini kenapa kok dikunci? Karena dikhawatirkan itu tanahnya dibawa pulang teman-teman. Karena beberapa orang percaya bahwa tanah di sini itu mengandung mineral-mineral atau mungkin emas atau mungkin logam ya. Dan juga mungkin dikeramatkan juga tanahnya ya, sebagai jimat atau mungkin pelaris ya. Nah teman-teman, ada air yang masih menetes ya. Nah ini ya, ada air menetes, jadi bukti bahwa kandungan mineral cukup tinggi teman. Jadi sini ya, ini seperti batu-batu andesita ini ya, airnya masih menetes teman-teman. Jadi masih cukup basah di sini, harus berhati-hati ya. Ini teman-teman, apa ini? Oh ternyata akar ya. Saya kira tadi ular teman-teman, karena biasanya tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat seperti ini tuh rawan teman-teman ya, rawan binatang buas, ular dan juga ataupun lainnya. Bentar ya ini, kita akan coba terus menunduk teman-teman. Ini semakin menunduk kita nggak bisa. Ya kita nggak bisa kalau nggak menunduk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, merayu. Wah ini ya, semakin sini semakin dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin ini teman-teman ya, semakin oksigennya semakin berkurang. Oke, guys. Bismillahirrahmanirrahim, kita sambil jalan menunduk teman-teman di sini. Nah ini teman-teman. Jadi situasinya seperti ini ya. Lah ini ada arah belok ke kiri ya. Jadi di sini harus hati-hati karena banyak sekali percabangan teman-teman, banyak sekali percabangan. Wis, apa ini? Wih, ternyata akar ya. Dari langit-langit ini ternyata banyak akar-akar teman-teman. Dan ini seperti apa ini teman-teman? Seperti lapisan bekas laba-laba mungkin ya. Wih, udara mulai berkurang teman-teman, oksigen. Ini kita akan coba ke kiri ya. Ini banyak yang longsor, jadi harus hati-hati. Di sini harus benar-benar waspada teman-teman. Ini kita akan coba belok ke kiri dulu. Wih, ternyata seperti ini ya. Jadi tanahnya ini warnanya warna merah teman-teman ya. Warnanya merah ya, seperti ini ya, dinding-dindingnya seperti ini, campuran dari batu dan juga tanah liat. Kita akan coba masuk. Nah ini teman-teman, ternyata ini turun ke bawah ya. Jadi kita nggak mungkin bisa kalau ke bawah, karena ini cukup dalam dan berbahaya ya. Jadi jangan sampai terperosok ke dalam teman-teman. Wih, suara ngos-ngosan ya. Jadi kita balik ya. Jadi ini konon mempunyai 3 tingkat teman-teman. Mempunyai 3 tingkat ya goa ini ya. Jadi 3 tingkat dan panjang sekitar ratusan meter mungkin ya. Nah, ini saya coba lurus ya ke depan. Waduh, ini saya hanya memakai senter teman-teman ya, hanya memakai senter. Sedangkan flash HP tidak saya nyalakan. Bentar ya, saya nyalakan dulu ya, bisa nggak? Nggak bisa ternyata. Oke, kita akan coba masuk kembali. Push. Ternyata seperti ini, tadi salah pencet teman-teman. Oke ya, kita akan masuk. Tadi ini ya teman-teman, jadi seperti ini goanya. Wih, bentar ya, nyalakan flashnya. Wah ini biar makin terang teman-teman. Nah ini ada percabangan lagi ya. Nah, wih, suara apa itu teman-teman? Rayu, assalamualaikum kula nuwun. Ada suara teman-teman di sebelah kiri. Dan ini ya, kita menemukan lagi sebuah kain kuning ya. Sebuah kain kuning di sebelah kanan. Mungkin dulunya juga digunakan orang-orang bertapa teman-teman. Nah ini ada kain kuning dan juga bekas persajian ya. Nah ini seperti ini. Sangat sunyi teman-teman di sini ya. Sangat sunyi dan aura-aura mistis. Wih, siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, rayu kula nuwun. Jadi cukup sepi teman-teman di sini. Dan ini saya ini udah agak lega ya lokasinya ya. Ini saya mulai berdiri tegap di sini. Nah ini dinding-dindingnya basah. Jadi memang di sini rawan longsor teman-teman. Nah ini ya, apa namanya? Sebuah mungkin ini tempat duduknya, tempat duduk untuk bersila atau membuat pusaka di sini ya. Karena ini memang konon juga dijadikan tempat penempaan pusaka dan juga pertemuan para raja-raja teman-teman untuk mengatur strategi, kemudian diteruskan pada masa penjajahan untuk para gerilyawan.
para dalam masa perang gerilya teman-teman ya, untuk mengatur strategi. Nah ini, dulunya ini adalah mungkin digunakan untuk perang Romusa teman-teman, atau pekerja paksa ya. Ini teman-teman, sangat rawan longsor. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim Rahayu. Saya nggak bisa lama-lama teman-teman di sini ya, karena ini saya rasa masih dalam. Dan ini dinding-dindingnya seperti ini. Ngawur teman-teman. Jadi kita memang dianjurkan tidak boleh berlama-lama di sini, karena tempat ini memang sangat-sangat rawan sekali untuk longsor. Nah ini ya. Ini masih dalam ya teman-teman ya, masih ada di sana. Tapi sepertinya di depan ada kode. Apa itu tadi? Untuk saya tidak melanjutkan perjalanan. Tapi yang jelas kondisinya seperti ini teman-teman, gelap ya. Tidak ada penerangan sama sekali. Nafas saya sampai terdengar ya. Nah ini, dan banyak juga percabangan. Jadi ya seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi harus teman-teman kalau kesini harus berhati-hati. Tetap jaga sopan santun ya. Tetap jaga sopan santun. Jangan asal berbicara ataupun mungkin ngawur teman-teman. Karena ini adalah salah satu tempat suci atau tempat yang dikeramatkan ya. Oke, mungkin sekian dulu perjalanan saya ini. Ada kelelawar teman-teman. Ini ya, ini ada kelelawar ya, yang menggantung bayi kelelawar. Ternyata kelelawar masih tidur teman-teman. Tadi saya tidak menemukan, baru satu kelelawar ini. Suara apa itu? Oke teman-teman ya, saya mohon izin undur dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya, agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Saya keluar dulu teman-teman, kan auranya semakin kuat ya di sini ya. Saya keluar dulu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.